Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3 and today we're gonna explain about classification of tour types based on place, destination, and tourist attraction. The members of group are Faik Putri, Dewi Nurfiati, and Anisha Sepila Ramdhani. Types tour based on place. Travel as an aspect of human activity has a body try going back thousands of years, but the idea of travel for leisure, educational, or health purposes really came to prominence during the 18th century, age of enlightenment, with the development of the Grand Tour in Europe. Destinations then organized themselves to provide facilities for these temporary visitors who we now know as a tourist taking a round trip or tour. Place-based tourism is an umbrella term that includes several tourism practices such as cultural heritage tourism and ecotourism. Most place-based practices can be lumped into one of three categories: either the culture, natural or built environment, people, land, and town. To present place in its most complex sense, then communities should take into account their cultural, natural, and built environment. Jadi, types tour based on place itu adalah tour yang dilakukan oleh seseorang atau travelers berdasarkan tempat. Entah tempat itu mengandung cultural heritage atau ecotourism dan lain sebagainya, atau mungkin tempat itu memiliki banyak tourist attraction atau destinasi. Jadi, seseorang memutuskan untuk melakukan liburan atau tour itu berdasarkan tempat. Contohnya seperti di Bali. Di Bali itu sangat kental akan yang namanya budaya, terus memiliki banyak destinasi wisata, memiliki banyak tourist attraction, dan orang-orang banyak ke sana karena memang Bali itu adalah tour based on place yang memiliki banyak memiliki banyak sesuatu yang menarik, entah itu tempatnya bersejarah atau tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. According to Fletcher and Friends 2018, there are several things that travelers have to survey or prepare before they go to tour. For example, travelers are looking for the information about the country of residence and nationality, for migration statistics, transportation, length of stay, place where they stayed, which provides the regional spread of visitors, how much in total they spend, and based on their purpose, visit the country if travelers go to tour in abroad. The most important things that travelers have to prepare are destinations and tourist attractions. Travelers should to search what kind of destination and tourist attraction on that place which they want to go. If travelers tour in domestic, they do not need a visa and passport. Ketika seseorang atau travelers memutuskan untuk tour atau liburan ke suatu tempat, entah itu domestic tourism atau international tourism, mereka harus melakukan berbagai macam persiapan, semisal mereka searching atau mencari informasi mengenai tempat tersebut, lalu mereka mencari mengenai tourist attraction atau destinasi wisata yang ada di tempat tersebut. Lalu jika mereka ingin stay atau tinggal di sana atau bermalam, mereka juga perlu mencari akomodasi. Lalu mereka perlu mencari informasi mengenai transportasi. Lalu mereka juga perlu memikirkan mengenai estimasi biaya mereka yang akan dikeluarkan ketika berlibur ke tempat tersebut. Misalkan kalau ke luar negeri, mereka harus memikirkan penukaran mata uang untuk digunakan di negara tersebut. Seiring berkembangnya zaman, sekarang banyak aplikasi yang menyediakan berbagai macam penyewaan seperti penyewaan villa, homestay, dan lain sebagainya. Contohnya seperti Airbnb. Di situ traveler bisa menyewa villa
atau homestay secara online dengan membooking lewat aplikasi tersebut. Jadi di Airbnb itu lebih ke villa, kayak ke rumah yang disewakan atau resort. Misalnya ingin hotel, itu bisa lewat Traveloka atau aplikasi online lainnya. Terus kalau untuk transportasi, itu contohnya ada Japan Rail Pass, itu salah satu service yang diberikan dari JR Pass itu para traveler yang liburan ke Jepang bisa menggunakan kartu tersebut untuk naik bis atau subway atau bisa dibilang kereta bawah tanah dengan menggunakan itu. Jadi kita membayar di awal dengan harga tertentu, lalu bisa digunakan di transportasi di Jepang. Atau bisa menggunakan aplikasi online lainnya seperti Gojek, Grab, atau Uber. Mungkin di Traveloka juga ada untuk penyewaan mobil sewa seperti itu. Next slide is type store based on destination. There are the key features of a tourist destination. The first is logical geographical unit recognized by visitor. Letaknya yang strategis dan dapat dikenali oleh pengunjung. The next contain visitor attraction. Berisi atraksi pengunjung seperti berselancar, berjemur pinggir pantai, dan lain-lain. And then access or possible vision of access. Maksudnya ketersediaan akses yang mudah bagi pengunjung. And then internet transport network, jaringan transportasi mudah. Next, tourist infrastructure and superstructure are present or can be developed. And the last, administratively possible to plan and manage. There are many types of destination that can be identified, but the most basic classification is threefold. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama, coastal destination, destinasi pesisir atau resort yang berada di pesisir pantai dan cukup populer atau memang sudah populer. Yang kedua, urban destination, destinasi perkotaan, biasanya berada di kota-kota besar atau sudah menjadi ikon budaya sejak zaman kuno dan tetap dilestarikan sampai sekarang. The last, rural destination, yaitu destinasi pedesaan yang berkembang hingga menjadi taman nasional, kawasan hutan belantara, pegunungan, dan danau. This is the example of coastal destination. Pantai seminyak di Bali. Atau contoh dari destinasi pesisir lainnya yaitu bisa villa pinggir pantai dan lain-lain. Nah, this is the example of urban destination, yaitu Venice di Italia. Memang dia berada di tengah kota dan di banyak gedung-gedung tinggi, dan itulah yang menjadi daya tarik dari pengunjung. Dan yang terakhir, rural destination, yaitu Bromo Mountain di Malang. Type store based on tourist attraction. An attraction is an object or symbol of interest that people visit for its inherent uniqueness, beauty, value, and significance. An attraction's main purpose is to grab the customer attention so they come to a certain place and explore the different attractions on holiday. There are 4 main dominant categories. These are natural, heritage, or cultural, purposeful built, and event. Daya tarik adalah suatu simbol atau objek yang harus dimiliki sebuah wisata. Karena tujuan daya tarik ini adalah untuk menarik perhatian pengunjung sehingga mereka akan mendatangi wisata tersebut. Daya tarik sendiri dibagi menjadi 4, yaitu alam, warisan atau budaya,
tujuan dibangun, atau buatan manusia, dan event. The first is natural attraction. Natural attraction are product of nature. Natural resources are frequently the most important element in a destination attraction, like waterfalls, mountains, caves, rivers, island, and other. Daya tarik alam merupakan daya tarik yang berasal dari alam itu sendiri. Contohnya seperti air terjun, gunung, gua, sungai, pulau, pantai, hutan, dan lainnya. Objek wisata dalam kategori ini biasanya memiliki status perlindungan oleh pemerintah dan badan internasional seperti UNESCO yang diberi tanggung jawab untuk melindungi lingkungan mereka. This is an example of natural attraction. Niagara Falls in Canada, Raja Ampat Island in West Papua. The second is heritage attraction. This is our attraction that are old and have been in place for many years. Attraction within this category have certain distinguished components about them. They have been around a long time, are ancient, historic, and often cultural in nature. Attraction tend to represent culture and heritage with historical significance to the area of location, like our ruins and monument and other. Yang kedua adalah daya tarik warisan. Daya tarik warisan adalah sebuah daya tarik yang sudah tua, yang sudah ada selama bertahun-tahun. Objek wisata dalam kategori ini biasanya memiliki komponen tertentu, yaitu biasanya sudah ada sejak lama, kuno, bersejarah, dan seringkali bersifat budaya. Objek wisata ini cenderung mewakili budaya dan warisan yang penting dari area atau lokasi wisata tersebut. Contohnya seperti reruntuhan, monumen, kuil, benteng, kastil, medan perang, dan rel kereta api. Ini adalah contoh dari daya tarik warisan seperti di Tugu Pahlawan di Surabaya dan Kastil Howard di United Kingdom. Contoh lainnya misalnya seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang berada di Yogyakarta. The third is purposeful built or man-made attraction. Purposeful attractions are places that are man-made and deliberately built to attract visitors and also are created by men for pleasure, leisure, and business. Like our dams, national parks, museum, markets, and other. Yang ketiga ada daya tarik yang dibuat dengan tujuan tertentu atau buatan manusia itu sendiri. Daya tarik ini bertujuan untuk menarik pengunjung yang diciptakan untuk sebuah kesenangan, liburan, atau sebuah bisnis. Contoh dari daya tarik ini ada bendungan, taman nasional, museum, pasar, dan ini adalah contoh dari daya tarik yang dibuat oleh manusia. Ada Disneyland yang berada di Jepang, dan kemudian yang di dalam negeri contohnya Museum Fathahillah yang ada di Jakarta. And the last is events. Event and festival are huge attraction that draw many visitors. It is very in nature and it can be anything from food fairs, cultural, sports, musical, seminar, or educational. Yang terakhir ada event. Sebuah acara dan festival adalah daya tarik yang sangat besar yang bisa menarik banyak pengunjung. Sifatnya bervariasi dan dapat berupa apa saja, mulai dari pameran makanan, pameran budaya, pameran olahraga, pameran musik, seminar, atau yang lainnya. Contoh dari daya tarik event misalnya seperti Jakarta Fashion Week, Coachella Music and Arts Festival, dan lain sebagainya. Okay guys, that's all from us.
Thanks your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.